nih video episode kedua kita. Di ngobrol-ngobrol penelitian episode 2. Meneliti. Lo greetings dong. Meneliti Penelitian kedua ini. kebejatan remaja. Meneliti kebejatan remaja. Apa aja tuh? Tapi kenapa kayak Joker gini? Tapi kenapa kayak Joker gini? Kenapa tuh? Mau Ya nih. karena kita sedang nggak jelas, kita pokoknya gabut aja terus digambar-gambar lah. Niatnya nggak ada, esensinya nggak ada. Bener. Kita ngebahas tentang kebejatan remaja ya, meneliti kebejatan remaja. Tapi sebelum itu kita kasih Diki Nyanyi. lagu. Lagu dari Jason Ranti, nakal boleh jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan, nakal boleh jahat jangan, nakal boleh jahat jangan, nakal boleh jahat jangan. Ada Satpol PP mengetuk pintu hotel remang-remang 100.000 semalam. Besok pagi sarapan apa? Kamu punya apa? Ada jus terong Belanda dan buah kobra di kulkas. Nakal boleh jahat jangan. Oke. Nakal boleh jahat jangan. Kita benar-benar langsung masuk pertanyaan ya, karena 30 menit kita nih. Jadi kita harus benar-benar kita siapkan. Cepat mungkin. Langsung cepet-cepet. Soalnya penonton juga mungkin. Ya kalau kelamaan juga pada nggak mau, Dik. Iya. Pada nggak mau. Silahkan gue terangin nih HP gue. Kita udah buat pertanyaan. Bertanya. Ngomongin soal bejatnya. Lu bejat karena apa? Karena siapa? Dan itu faktornya apa? Bejat sih kalau gue tentang ini ya, karena ruang lingkup juga. Ruang lingkup yang membawa gue ke jalan yang yang ke jalan yang lebih negatif lah. Ruang lingkup, pergaulan. Iya, banyak faktor-faktor situ. Tapi kalau mungkin dari faktor orang tua gue juga bisa jadi. Faktor orang tua lu kenapa? Faktor orang tua gue dulu bandel dulu. Bandel dulu. Dua-duanya. Emang orang tua bandel. Dua-duanya. Ya, anak mungkin bisa jadi terpengaruh. Bisa banget. stimulasi. Kalau lu gimana? Kalau gue sih bandel bukan karena orang tua, beda deh. Gue bandel tuh bener-bener karena apa ya? Ya aura-aura lingkungan dari kecil lah. Orang tua gue, dia termasuk golongan orang yang nerdy. Bukannya gue ngin orang tua, tapi dia nerdy. Ya apa sih nerdy tuh ya culun aja gitu, nggak ada istilahnya dia merokok apa ya kan. Tapi gue punya faktor di mana lingkungan gue tuh dulu tuh di Bogor. Tahu kan? Oh, Bogor. Wah, Ini mau kayak Cigombong. mau kayak angkot semua nggak? Rata-rata begitu. Iya. Di Cigombong tuh udah kacau gue di situ. Cigombong. Nah, dia awalnya sampai seterusnya. Karena lingkungan di situ. Lingkungan kecil sih, lu kalau lu udah gede nih, terus terjun ke lingkungan orang-orang yang kayak gitu, lu nggak bakal terpengaruh, Bos. Bener. Kalau lu udah umur segini. Bener. Karena mungkin dulu zaman-zaman SD, SMP, mungkin bahkan SMA. Kalau udah kuliah sih mungkin udahlah. Iya. Waktunya udah selesai. Selesai. Kalau ada yang masih bejat di kuliah juga yang nggak jadi masalah. Yang rugi mereka ini. Bener nggak? Iya. Tapi kalau udah kuliah gini, misalnya lu bye-bye nih, dia nerdy, culun. Bener. Tapi kalau misalnya lu tiba-tiba terjun ke orang-orang yang bejat lah gitu, kayak orang-orang yang nakal, lu nggak terpengaruh lu. Soalnya lu udah gede. Lu udah gede. Bener dah lu. Lu udah gede soalnya. Jarang sih yang masuk ya karena lingkungan Tiba-tiba udah gede. gitu. Nah, bagus lagi. Biasanya dari kecil. Ada pertanyaan Faktor lagi kecil. nih. Risih atau enggak sih lu sama kebejatan orang lain? Istilah gini, pernah merasa dirugikan gak sih orang bejat terus tiba-tiba lu sekarang yang udah biasa aja gitu, tapi orang lain tuh kayak ngeledekin lu gitu. Gua Apakah ya entah itu apalah. Gua gimana ya? Gua risih sama orang yang pamer kenakalannya mereka. Kayak di Instastory kayak
foto Amer kan, foto botol Amer nih. Iya. Anjing. Dia suka gitu-gitulah, gue suka kesel gue ngeliat Suka kesel, orang ya. pamer di untuk publik ya. Oh, Publik. Heeh. Mending di close friend aja lah. Tapi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan itu juga, cuy. Sosial media punya dia. Tapi di sini kita ngomongin masalah risih apa enggak, bukan kita nggak suka sama orang itu ya, cuma Iya. kita risih aja gitu sama hal-hal Iya. kayak gitu ya. Tahu deh gue, ya mungkin gue terlalu ini kan, terlalu Kalau- kesel orangnya, emosi. Kalau gue Ngeliat orang. sama kayak dia jawabannya. Gue mungkin gue juga pernah ya masang di Instastory gue bahwa ya pernah juga Instastory tentang minuman. Tapi ya balik-balik ini kayak gue mikir buat apaan. Tapi kalau mahal sih nggak apa-apa. Oh iya harus. Itu mahal. Soalnya nggak beli apa-apa. Beli. belinya udah mahal kan. Kalau Amer dong mah betul. Apa Amer dong? Oke. Iya, oh gitu. Nah Kalau kata nih Cip, kita nih lu gue hmm. faktor ngerokok tuh faktor ruang lingkup apa lu kepengen sih sebenarnya? Pertama kali gue ngerokok aja nih pertama. Gue pertama kali gue ngerokok kelas 3 SD. Di Bogor juga itu tuh. Itu bahaya tuh, nggak boleh diikutin tuh. Tapi kalau di Bogor itu gimana ya? Karena orang daerah ya tempatnya. Tempat ya gimana ya, orang anak kecil di situ beli rokok udah santai aja, jadi Pak Mustang 2 batang. Oh Dulu Mustang. oh gini cuy, mungkin pemikiran orang warung tuh mungkin buat bokapnya. Iya. Ini anaknya disuruh nih, tapi untuk bokapnya kan gitu. Bisa nggak sih dibilang ke situ? Bisa. Nah tapi dia nggak tahu kalau kita yang ngisep. Tapi emang ya kayak di angkot gitu, misalnya kan Bogor angkot semua tuh. Wah gila, mukanya kayak angkot juga bos. Anak SD udah waktu dulu ya zaman gue, anak SD ngeluarin rokok, ngisep rokok udah santai aja. Tapi pakai seragam. Pakai seragam. Ada juga yang enggak, masih bocil gitu. Tapi kita nggak menyebut Bogor aja, mungkin di daerah lain Daerah ada. lain. Jakarta tentunya apa di mana. Itulah ya yang gue seperti bilang, ya lu Berarti pengaruh nakal ya karena dari lingkup. lingkungan kecil. Ruang lingkup dong berarti kan. Lingkungan kecil. Terus sebejat-bejatnya lu sampai durhaka nggak sih sama orang tua? Gue jujur ya, Itu berat tuh. gue sedikit durhaka sih sama orang tua. Sedikit. Karena Kenapa tuh? Pasti ada di balik itu semua kan ada alasannya kan? ya bagaimanapun kan orang tua sayang sama kita, tapi ada di mana batasan dia tuh kayak nggak bisa buat gue mengerti akan kesayangannya dia sama gue gitu. Kayak dia nggak bisa ngerti, nggak bisa pengertian akan gue lah gitu. Jadi gue suka kadang misalnya dia punya opsi, misalnya gue dilarang Diki, misalnya gue keluar mulu karena gue musisi kan, gue harus keluar ya kan, ke studio, ke sanggar musik ya kan. Gue selalu dibatasi akan hal-hal itu yang sebenarnya dia seharusnya butuh pengertian dari gue gitu. Gue selalu ngejelasin itu tapi dia nggak ngerti-ngerti. Akhirnya adalah gue bentak, gue durhaka ya kan. Ya pada akhirnya gue pun ya sekalian aja gue durhaka, sekalian ya gue bohongin lah. Gue sebenarnya kemana lah ya kan. Jadi begitu, jadi gue sebenarnya di jalan yang positif. Jadi gue nggak bisa jujur kalau misalnya akhirnya nggak positif juga bos. Kalau misalnya gue positif juga pun gue selalu dibatasi ya. Akhirnya enggak maksudnya kita di jalan tetap yang positif cuy. Ya. Jalan yang positif, tapi cuma orang tua tuh nggak pernah tahu dengan hal-hal keseharian kita, kesibukan kita tuh kayak gimana. Iya. Bener kan? Ya akhirnya kita untuk mendobrak itu semua, dia pun punya batasan tanpa pengertian. Ya akhirnya gue sering bohong sama orang tua. Mungkin itu sering dialami sama orang-orang. Banyak pasti banyak banget. Yang orang tuanya terlalu nih ngomong-ngomong nih. Dalgona Coffee. Dalgona. Iya, kita mau ngopi aja. Ngopi biar ngantuk. Lipstick enak banget rasanya. Enak aja. Bau besi gitu. Besi. Sama boseng. Ayo tuh. Bau besi. Boleh. Ambil lanjutin. Nah, sebejat-bejatnya lu sampai pernah nggak sih lu bejat sama cewek, maksud gue tuh? Dalam artian gimana tuh? Bejat sama cewek tuh apa? Ya, lu mainin dia kayak misalnya lu cuma cinta-cintaan dah, apa yang lu cuman lu mau incar dia doang, HP-nya dia gitu. Ada nggak? Sebejat-bejatnya. Ini HP-nya dia tuh. Ini gitu kan banyak tuh. Banyak tuh digeledah dulu nih. Kan pasti lu ada lah yang lu incer gitu cewek itu.
Ada yang pernah nggak sih lu hal bejat lu? Hal bejat. Oh ada cuy. Ada. SMA. Nempel dia. SMA. SMA pernah. Pernah. Nah, jadi bukannya. Oh kalau dulu sih, zaman dulu sih mikirinnya fisik sih. Mau dia. Wah ini anak gede nih. Mau dia kayak gimana juga yang penting fisiknya bagus aja, bener gak sih zaman dulu? Parah. Zaman dulu begitu. Sebenarnya bisa dibilang bejat ya, bejat juga Yang sih sebenarnya. Modelan begitu bejatnya. Bilang udah dapet ditinggalin, so ganteng banget gue aja. Iya. Bangsa tuh. So ganteng banget di sini gue. Kacau. Tapi Ibaratnya bad guy. bad. Iya. Bad guy jadinya. Bad guy. Bad gay ya. Bad wewe. Nah, lo gimana? Nah. Kalau gua bejat sama cewek. Gua ya paling ya gebet dia kan. Banyak. Nggak terlalu banyak kayak sampai puluhan atau belasan. Bisa dihitung sampai dikurang dari 5 atau 6 lah. Ya 5 lah. 5. Tapi Ya, nah, gue merasa jahat aja gitu kalau misalnya gue. Selain itu gimana? Bejatnya lagi? Ya gue paling bejatnya ya kayak merasa jahat aja gitu gue. Dia udah misalnya udah nyaman sama gue, yang dia udah tahu apa yang gue incer dari dia tapi gue tinggalin gitu. Dia tuh tahu sebenarnya. Ini orang incer ini gue doang nih. Tapi gue gak apa-apa dah. Dia ini gitu. Tapi gue tinggalin. Nih bagus banget nih pertanyaannya. Lu ngelihat cewek nih, misalkan lu ketemu dengan cewek di mana nih misalkan di suatu tempat gitu kan. Nah, cowok ini cakep nih gini. Iya. Awal yang pertama kali lu lihat, lu menarik tuh apanya? Lu ngeliat dari bagian apanya? Nggak apa-apa sebutin aja. Mungkin ada yang sepemikiran, mungkin ada juga yang. Gue untuk first pandangan pertama pasti muka. Oh, lu muka. Pandangan pertama. Nah, kalau gue beda cuy. Gue ngeliat dulu kakinya. Oh iya, kayak di film-film dong. Enggak, kalau gue serius. Nah, kalau gue kakinya dulu. Biasanya gini cuy. Mukanya bening ya kan, badannya bening, kakinya gopean. Ya. Kayak recehan. Recehan gope yang buluk tuh. Banyak kan gitu. Yang bekas daki kerokan bapaknya tuh. Nah, tapi kalau kakinya udah bagus biasanya kan tasnya bagus sih. Iya, biasanya pasti gitu. Biasanya sih. Ngomong-ngomong pertanyaannya mati nih. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya. Pernah ribut sama guru atau dosen nggak sih bos? Guru. Dosen belum. Dosen pernah. Gimana lu ceritanya? Gara-gara gue nggak dilulusin. Oh, kalau guru. Kalau dosen kan lu pasti cuman ceritanya dikit lah. Guru nih. Kalau guru dulu gini ceritanya pas SMA. Jadi ada guru gue deh, mata pelajaran sosiologi. Nah, nih guru udah tua emang. Tapi konyol cuy. Jadi gini, gue udah buat tugas nih kan. Udah gue kumpulin kan, jebret. Nah, emang sebagian jawaban gue ada dari Google. Oh iya. Gitu, kan. Yang penting kan ujung-ujungnya ngerjain kan gue. Nah, dari situ tuh dia di ini tuh nggak mau nerima nggak mau nerima tugas gue, karena jawaban gue tuh dari Google. Dia tahu. Blogspot lah ya, dia tahu nih. Tapi ini dia ngasih soal sekitar 30 soal cuy. Wah gila, otak gue nggak sanggup bakal ngejawab itu semua ya kan. Ya udah pada akhirnya dia pas lagi pelajarannya dia lempar buku gue ke belakang. Gue lempar balik, jebret, maksud lu apaan pak? Gue iniin gurunya. Iya. Emang gue disitu abis itu gue minta maaf cuy. Lu giniin? Terus? Iya, maksud lu apaan pak? Takutan lah ini apa namanya nggak nerima ini gue. Udah takutan nih orang tua. Gue juga lagi kecapean itu, namanya juga orang capean kan, emosinya kan nggak bisa dicontrol. Nggak bisa dicontrol. Saya kira lu nggak lu pukul gitu orang? Enggak, gue mikir orang tua itu, gue sampai situ aja lah udah. Ada apa lagi nih yang paling parah nih ribut sama guru? Apa lu pernah sama kepala sekolah gitu atau guru atau yang lain? Enggak, udah itu doang, satu doang tuh. Satu doang lu? Emang itu doang paling konyol. Serius, yang lain baik-baik aja, gue aman-aman aja. Mana-mana aja. Yang penting judulnya ngerjain kalau emang lain. Kalau gue kepala sekolah cuy. Kepala sekolah? Kalau gue kenapa kepala sekolah? Jadi tuh kepala sekolah kan bukan kepala sekolah. Ini
apa sih murid apa kesiswaan iya. Kesiswaan. Ini apa namanya BP ya, kesiswaan kan? Iya. Jadi tuh. BK ya BK, kayak kesiswaan kan? Gua kan ceritanya lagi apa kayak ceng-cengan sama temen gue nih. Ngeledekan sama temen cewek gue nih. Gue ngeledek dia tersinggung lah. Terus lapor lah ke apa namanya? Lapor lah ke apa namanya? Ke siswaan tuh siswaan. Ceweknya. Wah, saya dihina begini, saya terasa terlecehkan katanya. Padahal gue nggak separah itu, Bos. Gue paling yang hina apa lah, nggak separah itulah. Terus panggil lah gue sama si siswaan itu. Ada gua, ada si Ambon temen gua, si Pace. Halo Pace. Iya, kebanyakan emang orang-orang panggilnya Pace. Sebenarnya Bung aja Bung. Nah, panggil tuh gua berdua tuh. Masuk ke ruang siswaannya dia. Siswaan. Terus gua diomel-omelin sama dia. Set. Gua langsung dikasih SP sama dia. Wah, gua belum ada pembelaan dong. Belum. Pak, saya apa yang dilaporin sama si orang ini salah Pak. Saya nggak menghina sebegitu buruk, sedemikian rupa Pak. Tapi dia nangis loh. Dia sampai nangis katanya merasa tersinggung dan terlecehkan dia atas omongan kamu. Saya cuma ngomong begini Pak. Saya nggak percaya. Oh nggak percaya? Gak usah kasih SP Pak. Dia juga nggak ada bukti ya kan. Buktinya dia nangis. Lah saya juga bisa nangis. Gue pengen nangis. Si tangis Pak. Sekarang gini deh, sama-sama nggak ada bukti, kasih SP dua-duanya. Dia pinta gue, terus gue merasa tertuduh, ya kan? Ya udahlah, biar impas aja lah. Kasih SP dua-duanya, dia nggak mau. Gue kira kayak mau ngerjain dia nih pulangnya nih. Ban motornya gue kempesin. Emang rada konyol dia sebelum itu juga, emang rada konyol orangnya. Kayak gue apa namanya yang lain masuk nih telat ya kan, gue doang yang kagak gitu. Emang rada konyol dia orangnya. Nah udah nih ya, lanjut lagi. Ban motor gue kempesin. Dia bingung tuh pulang. Di TV paling kayak ini kalai deh pulang-pulang. Biar mampus deh. Nah pernah gonsrang gak sih lu? Tawuran gonsrang biasa di jalanan. Oh tawuran zaman dulu. Tawuran ya, gue bukan ikut sekolah. Tawuran gue tuh komplek. Komplek. Ada juga tuh dulu tuh. Komplek gue tuh. Blok lawan blok. Iya lawan blok. Kalau gue lawan komplek ini. Kalau gue dulu zaman mana? Bogor. Zaman Bogor. Kalau gue dulu ini komplek lawan kampung. Buset. Jadi kan ada komplek nih, set. Sebelahnya kampung. Iya. Jadi bocah benteng biasanya dipanggilnya benteng. Bocah benteng yang apa nih? Yang kampung. Terus kita bocah blok F nih, komplek ya kan. Komplek ya kan. Di perbatasan tuh tawuran mulu tuh. Wah, zaman-zamannya si abang gua tuh. Yang suka apa namanya? Yang suka ikut-ikutan dah. 2000 berapa itu? 2009. Itu tuh zaman-zaman itu tuh. Terus gua yang lucunya ada U-nya, ada apa kalau timnas ada U19, ada senior. Ada U12-nya, Bos. Oh, gua ngerti. Ada U berapa tuh gua waktu itu umur segitu dah. Oh, ngerti. Jadi ini apa namanya tawarannya antar umur. Antar umur. Ada yang senior, ada yang pertengahan. Senior lawan senior. Iya, senior. Yang lu lawan umuran lu. Gua bocil lawan bocil tuh, tapi benteng juga. Itu lucu bener anjing. Gue kejar-kejar gue sampai taman monyet. Nih, kalau gue pasti didis nih, gue nggak pernah tawuran. Gue pernah ikut, tapi basis motor. Basis motor, misalkan basis motor ya deh. Jadi berangkat nih, jebret nyampe ke lokasi misalkan, jebret. Nah, udah gue nungguin aja di motor. Ntar temen gue misalkan jebol, naik motor gue bawa motor doang, udah kabur. Basis motor nggak jagain motor lah, ibaratin gitu. Oh ini ya kayak ya udahlah. Tongkrongan motor aja lah. Basmot. Diledek-ledekin. Nah, soalnya basis motor nih biasanya nih. Dia suka kadang-kadang basmot, namanya basmot kan. Tapi kalau misalkan lagi seru nih, misalkan lawan yang jebol nih, gue pakai batu ngelempar dari belakang. Geran jebol gue, geran kalah gue inian apa namanya? Geran kalah gue
apa namanya, udah setengah aja udah di motor kabur. Sialan emang, gue bilang aduh. Ya udah. Basmot. Siapa sih yang jadiin gue basmot? Dan selanjutnya ada sedikit cerita nih nggak sih tentang kebejatan teman-teman lu? Us, banyak banget. Apa nih lu biasanya? Nah biasanya nih yang sering yang diomongin sih ini deh. Cowok cewek gitu ya, kita ruang lingkup jadi satu aja ya. Kita jadiin satu. Biasanya tuh kebejatan teman-teman gue tuh biasa ini yang tempat-tempat gelap bergoyang biasanya. Oh ya. Mereka di situ. Nah biasanya nih habis mabuk cewek di paksa bos. Tapi ya suka gue jadi bikin pertanyaan dalam pikiran gue. Kenapa kalau cewek tuh hormonnya aneh tuh? Nah, kalau mabuk tuh udah pasti sange, kenapa dia? Nah, gitu. Nggak tahu deh ya, kebanyakan cewek. Itu, mungkin kalau ada lu cewek lu mabuk nggak sange itu ya, spesial mungkin. Iya. Tapi kebanyakan begitu. Nah si cowok ini kan sagapung ya kan, musang semua rata-rata kan. Apalagi cakep, gede, udah paling tuh diinceran tuh biasanya tuh yang gitu-gitu tuh dimabokin paling banyak tuh biasanya tuh. Iya terus kalau cewek dibilangnya udah muter padahal mau belum, dia kasih lagi biasanya gitu. Jatnya situ biasanya. Jatnya cekok, biasanya cekok. Nah, yang lebih parahnya lagi kalau misalnya dia mabuk sama temen ceweknya doang. Tadi kekat gara-gara ada tawon. Gue takut tawon sebenarnya ya Allah. Tawon. Tawon yang ngomong Ki, denger nggak? Parah. Iya itu. Cewek kalau mau berduaan nggak ada cowok, terus sangnya juga tetap malah bisa jadi lesbi mereka. Bisa. Iya hormonnya beda. Kalau cowok sama cowok nggak ada. Tapi mungkin kalau yang gesrek otaknya bisa. Kalau if he not straight, dia nggak lurus, belok dikit bisa. Kalau cowok, kalau cewek dia bisa lesbi, dia bisa. Aneh banget. Oh gitu ya. Mungkin tuh kalau ada tambah-tambahan apa kita mau bikin part 2-nya bisa ntar di komen. Apa lewat DM kan, mau apa yang mau ditanyain mungkin ada di pengalaman kita juga. Bener gak sih? Bener banget. Nah, gue nanya nih, di ruang lingkup lo, pertemanan lo, atau lo punya sahabat, ya kan, banyak gak sih ke tempat-tempat yang gelap bergoyang gitu cuy? Jujur, itu namanya klub ya, klub gitu ya. Klub gitu lah. Clubbing. Gue nggak suka clubbing. Kalau boleh. Sama gue juga. Gue lebih prefer beli alkohol, minum di rumah santai gitu. Nyalain lagu pakai home theater. Biasanya gitu. Iya, enak tuh. Nah, biasanya gitu. Ya kalau misalnya mau hangout, kan di rumah. Kalau hangout, gue lebih pilih ke tempat yang santai sedikit ya. Vibes with jazz music, kita minum champagne dan sebagainya. Nah, itu yang lebih gue bisa dapat sih. Iya. Kalau clubbing pusing ya. Nggak jelas. Obat-obatan semua lagi, aduh. Diringkus kagak ya Allah. Gerebeg gitu. Tapi kan bukan berarti kita nggak suka sama orang yang ke tempat gitu, enggak. Mungkin kalau kita aja yang nggak suka aja sih. Oke, ada ini lagi. Pertanyaan lagi apa lagi? Penting atau rugi bos yang dulunya bejat atau mungkin di zaman sekarang? Kalau gue sih tergantung umur. Misalkan ketika gue SMA, nah terus ada anak-anak SMA zaman sekarang, silakan bandel yang ngurus dosa lu ini sama orang tua ya nggak? Bener. Ya gue sih. Ya, gimana rugi. Tuh? Yang bejatnya dulu gimana? Rugi apa enggak sih sebenarnya? Untuk pesan-pesan gue, walaupun gue sering melanggar ini, bukan arti gue munafik. Iya. Bejat-bejatnya lu, jangan sampai lu merugikan orang dalam arti itu harus menghindari zina. Benar. Zina itu ibarat kalau misalnya lu bejat nih, misalnya hamil dia, itu merugikan kedua belah pihak. Oh, dua belah pihak ya. Kalau lu misalnya cuma merugikan diri sendiri, kayak misalnya apa aja kayak tawuran, misalnya lu kayak
nyolong. Heeh. Ya itu merugikan diri lu sendiri aja gitu. Merugikan diri Gue sendiri. lebih pengen lu merugikan diri lu sendiri aja, jangan ngajak-ngajak Iya. orang. Itu sih. Oke, nggak lo Ada apa lagi nih? Pesan ya? dari Oh ya, faktor ya. faktor ya. Oh, Faktor. Kita ada faktor ini. Faktor buat masa depan. Orang penting gak sih kita yang nakal di saat-saat remaja? Gua kalau dari gue penting karena membuat bisa jadi bekal untuk kita menjadi orang tua nanti. Jadi bapak. Jadi bapak. Nah, seorang jadi bapak. gerak-gerik anak tuh udah ketahuan. Udah ketahuan. Ibaratnya gini, anjing lu nggak bisa bohong. Zaman dulu juga gue juga begitu sama kayak lu. Mungkin Tapi- kita nggak tahu nih nanti taktiknya beda nih. Kita harus pintar-pintaran aja nih. Sering-sering aja main sama yang bawah umur. Tapi nih, gue dapet informasi dari Informasi orang-orang tua gue. Kenapa tuh? Jadi tuh diskotik zaman dulu tuh belum ada terkenal tuh narkoba. Nggak ada. Jadi tertib bener. Oh, titip bener. Oh, udah paling titip bener. Betul nggak tertibnya kenapa? Titip bener. Dia buka jam berapa? Jam 9 malam, jam 9 pagi. Jam 12. Jam 12 siang lah ya. Tutup jam 6 maghrib anjing. Maghrib. Jadi gini, Udah cuy. maghrib bos, pulang. Nah, jadi gini dulu tuh diskotik itu tuh zaman-zamannya belum inek ya. Itu tuh tahun-tahun 90-an tuh. Iya. Pada zaman 90-an itu diskotik buka jam 12. Tutup jam 6 maghrib. Jadi gini, orang dibubarin maghrib pulang lu semua. Nah, jadi kagak ketahuan dulu bocah diskotik yang mana, bocah baik-baik yang mana. Iya, Nggak ada jadi dulu. nggak tahu dulu. Nggak tahu. Orang pulang maghrib Iya. paling juga main ke rumah si Mulyadi, paling begitu kan Iya. pikiran orang tua tuh. Kalau Main rumah anak bandel Kiki, zaman kayak. dulu. Jadi mereka kenapa bisa maghrib? Karena ya mereka ya nggak ada dopingan apa-apa. Tapi ini ada pesan-pesan dari gue nih. Hmm. Ketika lu udah tua nanti ya kan udah umur 20-an, nggak apa-apa lah lu main sama umur yang 19, 18, biar lu tahu apa sejarahnya yang di umur yang segini tuh gimana sekarang gitu kan, peradabannya gimana sih. Nah, yang bagi-bagi umur kita juga bisa main Bisa sama lebih berbeda. tua, bisa jadi lu ngobrol sama bokap lu, Iya. bisa jadi ngobrol sama om lu. Jadi kalau emang deket lah. dekat, harus dekat. Ada Minum punya dulu dah. Iya, punya kedekatan. Pesan-pesan untuk gua Gimana tuh? terakhir ya kita Terakhir deh. kalau bisa nih, lu udah terjun ke kenakalan lu ya, entah semana levelnya. Kalau bisa, lu jangan ngajak orang. Dan kalau misalnya lu bener-bener kenakalan lu itu cuma sebatas apa sih? Paling cuma ngopi gitu. Ya kalau anak-anak ada kan, kalau misalnya ngopi di kedai kopi itu udah paling Bener. natskal dah bos. Udah paling natskal ya. Bahasanya pakai C ya, natskal ya. Iya, natskal. Nah itu lu udahlah, lu pertahanin itu. Pertahanin. Nah, Pokoknya jangan. Nah, dari podcast ini juga kita nggak mengajarkan untuk lo menjadi nakal, enggak. Ini apa yang orang-orang ngomongkan, apa yang kita rasakan aja sebenarnya. Jadi sore-sore aja kalau kita So tahu. Karena ini pengalaman. Oke. Berbagi pengalaman itu penting cuy. Apalagi soal-soal kayak gini kan pada senang banget kan semuanya. Seneng bener. Udah paling seneng bener kan tuh kalian kan. Oke, kita bisa tutup dengan nih cheers aja lah. cheers aja. Ini ngomong-ngomong nih dicampur dikit lah. Udah digerus. Nih. Ya. Perasaan slow motion. Nakal boleh jahat jangan. Jadi Thank you. Like, comment, subscribe. Share juga boleh. Share ya, itu paling share. Udah paling Nah. bener. Udah paling bener. Nah. Oke, dadah.